Ya ampun, bocor. Cepet naik, cepet. Ya ampun, ngapain berenang kalau lagi high dodol? Aku lagi live loh. Waduh. Perasaan belum tanggalnya deh. Rasain, malu kan lu? Untung gue bawa pewarna makanan. Bisa deh buat ngerjain lu. Sekarang lu bersihin kolamnya. Enak aja ngotorin villa yang udah gue beli. Mbak biar aja. Diam. Biarin aja temen saya tanggung jawab. Yuk Besti, masak. Gue kagum deh sekarang sama lo. Udah sukses, bisa beli villa sendiri. Yang dulu rankingnya paling anjlok, sekarang malah paling sukses di circle kita. Mora, kolamnya udah bersih. Maaf ya, ngotorin villa kamu. It's okay, wajar orang kampung. By the way, makasih ya udah undang kita reuni di villa kamu. Sebenarnya sih ini bukan villa gue. Awalnya gue kesel aja lihat teman-teman punya pencapaian. Sedangkan gue enggak. Ayo dong, kapan skripsimu kelar? Masa nikah doang bisa, lulus kuliah enggak? Gue pun datang ke villa tempat suami kerja sebagai penjaga. Ngapain sayang? Aku mau undang teman-temanku ke sini. Tapi satu, kita pura-pura nggak kenal dan kamu harus bilang ini villaku. Nah, selamat datang di villaku. Have fun ya reuni kali ini. Wow, kamu udah bisa beli villa? Ya bisa dong. Emangnya kayak kalian, cuma bisa wisuda doang. Kalau boleh tahu, kamu kerja apa sih sampai bisa beli villa ini? Duh, pakai nanya lagi. Makanya jangan buang-buang waktu buat kuliah. Mending langsung kerja. Iya, tapi kerja apa? Bukannya mau sombong ya, tapi sebenarnya gue anak konglomerat. Jadi gue terusin deh perusahaannya ke bokap. Tapi selama kita SMA, gue nggak mau pamerin aja. Wow, ceritanya ngambil dari drama Cina ya? Jaga congkok lu ya. Emang lu punya apa selain gelar sarjana? Bisa beli villa nggak? Guys, udah. Mas Topan, sebutin, villa ini punya siapa? Punya saya kan, Mas Topan. Maaf sayang, tapi villa ini punya teman kamu. Sebenarnya aku pengen bilang dari awal, tapi aku nggak enak. Bu, biar saya aja yang bersihin. Kenapa sih dia ngaku ini villanya? Dia minder bu, karena dia yang gagal sendiri di circle-nya. Besti. Kalau nggak punya pencapaian, ya belajar dong. Malah tipu-tipu. Lagian ya, kalau mau tipu-tipu, belajar dulu berbohong yang rapi. Aku diganggu orang kaya saat lagi makan. Astagfirullah, nasiku! Tunggu, aku kasih kamu 1 M, asal mau ke rumahku. Aneh, kok tiba-tiba dia mau ngasih aku uang? Kok aku dibawa ke kamar? Sekarang buka baju kamu. Astagfirullah, kamu kira aku cewek murahan? Hah? Kamu mau apaan sih? Maksud aku, kamu buka baju terus mandi. Oh alah, disuruh mandi toh. Itu baju udah disediain juga. Makan ini. Habis makan, ntar kamu ikut ke kantor ya. Mulai sekarang kamu kerja di kantor aku. Serius? Ya udah deh, gak usah banyak tanya. Percuma ganteng kalau galak. Pasti dia nggak punya istri. Ini gimana cara pakainya ya? Tunggu. Ngapain si gembel itu di sini? Dia gembel yang suka nyari sampah di depan kantor. Astagfirullah. Gembel, ngapain lo di sini? Lo itu nggak pantas kerja kantoran. Pantasnya cuma ngutin sampah. Jangan aja kamu ya. Harusnya kamu tuh hormat sama manajer baru kamu. Manajer? Buat gembel ini? Tunggu, bukannya itu jabatan buat saya, Pak? Saya nggak mau punya manajer sombong kayak kamu. Mulai hari ini, Cak, kamu bakal jadi manajer di PT Ugut buat Kalimantan. Kok tiba-tiba gembel tuh jadi manajer? Jangan-jangan Pak Bos diguna-guna sama dia. Sekarang mending kamu ikut aku. Ganti baju, ada baju ganti di ruang staff. Lihat aja, aku bakal cari bukti dan bikin gembel tuh diusir dari sini. Ini ada jimat yang gembel ditaruh di meja bos. Kok ada foto Pak Bos sama gembel itu sih? Tunggu, kok ada tompel di pipi kanannya? Bukannya tompelnya di pipi kiri? Kira, kamu ngapain di ruangan saya? Pak Bos, siapa cewek ini? Tunggu, Wajahnya mirip aku. Aduh, gimana aku jelasinnya? Uang ayang jatuh tuh. Itu nggak yang ngeliat. Terputus. Loh, Ayang kenapa sih random banget udah putus? Uang sebanyak itu punya siapa? Karena yang lihat sendiri uang ini jatuh dari aku, ya berarti punya aku dong. Oke, kita putus. Kok minta putus?
Kesempatan terakhir. Uang itu punya siapa? Oh, kamu nggak percaya duit sebanyak ini? Ya wajar sih, kita baru jadian. Kamu nggak tahu seberapa kayanya aku. Dasar pembohong, terputus. Kok pembohong? Masih berani datang. Dasar pembohong. Kamu nggak percaya aku kaya? Apa perlu aku pamer rekening? Wah, ternyata uangku masih jaket. Terus tadi uang yang aku punya siapa? Oh, jadi kamu ngira ini uang punyamu karena kamu juga punya uang sebanyak itu? Kok aku bingung sendiri sih? Ayang, maafin aku. Tadi aku minta putus karena aku kira kamu pembohong. Sebenarnya uang yang di jalan itu punyaku. Aku sengaja bohong buat nguji kejujuran Ayang. Kamu sengaja bohong. Sengaja bohong? Dasar pembohong. Kita putus. Kok Solvi sambil pegang KTP? Buat pacarku. Dia minta foto sambil megang KTP. Katanya supaya menang lomba. Temenku bodoh, gampang ditipu pacarnya. Aku ada utang pinjol. Tuh kan, pasti cowok kamu pakai foto tadi buat dijadiin pinjol. Gak apa-apa deh. Mungkin dia lagi butuh duit. Bahkan saat cowoknya selingkuh, Kira tetap biarin. Siapa cewek ini yang? Tenang. Ini cuma temanku aja. Kok kamu biarin sih? Ya, kan cuma teman katanya. Ditipu berkali-kali pun dia tetap aja nggak sadar. Siapa ini? Kok ngajak ngedate? Tenang sayang. Itu mamaku. Oh, oke. Evan ya. Sayang, aku minta duit kamu dong buat ngedate sama mamaku. Oke, nih. Kamu ngapain? Mau jual sertifikat rumah buat cowokku. Tapi katanya nanti dibalikin kok. Tunggu. Dasar pembohong. Apa maksud kamu? Oh ya, sertifikat rumah kamu mana? Nggak ada. Sayang, mau nikah. Sabar ya sayang. Kalau pacarku udah jual sertifikat rumahnya, baru kita nikah. Dari mana kamu dapat video ini? Dari aku. Kita putus. Jangan sayang, aku masih mau sama kamu. Oke. Kita punya lanyard dong. Bunda kamu mana? Aku nggak punya. Katanya kamu kerja di perusahaan besar. Masa nggak punya lanyard? Nanti kalau kami buka lowongan, kami kabarin deh. Biar kamu punya lanyard juga. Makasih. Padahal mereka yang dulu ngemis-ngemis ke aku. Kita butuh kerjaan. Ya nggak usah gitu juga. Aku pasti tolongin kok. Besok kalian datang aja ke PT Hari-Hari Cari Cuan. Bawa CV sama porto. Tinggal datang aja. Tapi kalau nanti diusir gimana? Tenang aja, nanti aku bantu urus kok. Ngomong-ngomong, kalian ngapain di sini? Kan belum jam makan siang. Nggak masalah. Orang nggak ada yang berani negur kita. Betul. Kamu sendiri ngapain di sini? Mau bisnis meeting aja sih. Kamu sanggup bayar? Ini tuh tempat mahal loh. Atau karena dibayarin perusahaan, jadi aji mumpung. Oh iya, masuk akal. Kalian bisa aja. Aku permisi bentar ya, orangnya nelpon. Emang bener-bener ya si Ica, so sibuk banget sih. Makanya, padahal kita lebih sibuk dari dia. Malah nonton YouTube pas jam kerja. Apaan sih, ganggu aja. Makanya baca WA, kita disuruh ke ruang CEO. Emang kita salah apa? Nggak tahu, mau dipromosiin mungkin. Ruang CEO-nya nggak semewah yang kubayangin. Gini, kalau ada yang denger gimana? Lagi udah nunggu 30 menit, gak kelihatan batang hidungnya. Maaf ya, kalian pasti nunggu lama. Maklum, meeting sama CEO perusahaan lain. Wah, kamu kok masuk ke sini? Aku CEO-nya. Kalian gak ngeh kenapa aku bisa atur interview kalian? Ini langsung masuk ke perusahaannya aja ya, Cak? Iya, udah aku atur kok. Langsung walk in interview aja. Tapi kok kamu nggak pakai lanyard? Buat apa pakai lanyard? Semua orang tahu aku CEO-nya. Kecuali karyawan baru sih. Cak, maafin kami, Cak. Kami berdua nggak tahu kalau kamu mau CEO. Makanya jangan suka ngatain orang, siapapun mereka. Apalagi yang nolongin kalian dari nol. Kenapa baju ibu bolong kayak gini? Itu kan bolong karena ibu sendiri. Abi! Nggak apa, Bu. Lihat nih istri kamu. Masa nuduh ibu bolongin baju ibu sendiri? Kamu tuh bisa nggak sih dengerin apa yang Ibu mau? Asem! Kamu masak makanan basi ya? Enggak kok, Bu. Ini kan sayur asam, makanya rasanya asam. Abi! Abi!
Kenapa, Bu? Istri kamu masak makanan basi dan masih ngelawan ibu. Kamu tuh masak yang bener bisa gak sih? Istri suamiku itu aku atau ibunya sih? Dari dulu, suamiku lebih manja sama ibunya dibanding sama aku. Bahkan ibunya cemburu kalau lihat aku dan Mas Abi mesra-mesraan. Ibu kok cemberut gitu sih? Sini, kita makan berdua aja. Halo, saya Topan. Nikah yuk. Nikah? Saya udah punya suami, Pak. Lagian Papa juga ketuaan buat saya. Bener kata kamu. Saya udah tua. Gak ada lagi yang mau sama saya. Padahal saya pengen banget ngerasain cinta. Aku ada ide. Ica, siapa dia? Ini Pak Topan. Dia orang kaya yang mau nikahin ibu. Halo ibunya Abi. Saya Topan. Nikah yuk. Boleh banget, Mas. Mau nikah kapan kita? Today. Akhirnya Mas Abi udah gak bisa manja sama ibunya. Tunggu, Bu. Ibu! Gue harus pilih. Aku atau Pak Topan? Keluarga sengkle. Ketiga mamaku, aku kasih kado spesial di hari ibu. Terima kasih anakku. Kata siapa doang? Lihat dong aku tas mewah. Kasian, padahal dia anak kandungmu, tapi dia lebih sayang kami. Gak apa-apa kok Mbak. Aku tetap senang dapat hadiah. Kedua istri pertama almarhum suamiku mandul. Makanya mereka sering ikutan ngerawat anakku. Biar kami aja yang jagain. Kamu bersih-bersih aja. Bahkan anakku juga menganggap mereka ibunya sendiri. Mama, lihat gambarku. Tapi waktuku bersama anakku jadi terbatas. Kami mau jalan-jalan ke mall, kamu jaga rumah ya. Oh, nggak mau makan bareng dulu? Kamu udah masak masakan kesukaan kamu loh. Enggak. Kita mau makan enak di restoran mahal. Pasti anak kamu bosen makan masakan kamu, Cak. Mama, ayo ikut. Mama di rumah aja. Kamu jangan nakal ya. Nurut sama Mama Kira sama Mama Ara. Oh iya, jangan kasih anakku makan. Bawel banget sih. Udah, kita mau pergi. Aku kira hari ini bisa seneng-seneng sama anakku. Lucu banget gambar putan anakku. Di laci kamar Mama ada hadiah rahasia. Ini ATM warisan Papa ditambah uang tabunganku khusus buat Mama. Isinya 10M dan pinnya tanggal lahir Mama. Selamat Hari Ibu, ibu terbaik. Jadi ini hadiah rahasianya. Ya ampun, aku gak nyangka. Anakku masuk rumah sakit. Ya ampun, anakku kenapa? Maaf, ini semua salah kami. Kami nggak tahu kalau dia alergi sushi. Nggak apa-apa, ini bukan sepenuhnya salah kalian. Lagian, alergi juga cepat sembuh kok. Kali ini, biar aku yang jagain dan rawat Tono ya. Makasih hadiah rahasianya, Nak. Mama sayang sama kamu. Aku juga sayang Mama.